teman-teman, gue Aini dan hari ini gue mau ajak teman-teman untuk belajar alfabet dalam bahasa Mandarin atau yang biasa kita sebut dengan pinyin. Kalau teman-teman pengen belajar Mandarin dan nggak tahu harus mulai dari mana, teman-teman bisa tonton video ini sampai habis. Oke, jadi yang pertama, teman-teman harus ketahui bahwa pinyin itu hanya cara baca dari karakter Mandarin, yaitu huruf Mandarin yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya nanti nih, kalau baca huruf Mandarin, apakah pinyin selalu ada atau enggak? Jawabannya enggak ada. Jadi mau nggak mau, pinyin hanya dipakai di awal ketika teman-teman mulai belajar bahasa Mandarin. Setelah itu, kalau teman-teman udah mulai hafal, dan memang harus dihafal, intinya harus dihafal karakter Mandarin seperti ini, bacanya seperti apa. Nah, nantinya kalau teman-teman udah hafal, teman-teman nggak perlu dan nggak boleh lagi baca pakai pinyin. Harus baca karakter Mandarinnya, huruf Mandarinnya, dan harapannya setelah belajar beberapa waktu, teman-teman bisa hafal dan harus hafal karakter-karakter Mandarin ini bacanya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Mandarin pun, pinyin ini ada dua bagian, yaitu sama kayak bahasa Indonesia, ada huruf vokal dan ada huruf konsonan. Bedanya apa? Bedanya ada di cara pengucapan. Nah, supaya nggak lama-lama, kita langsung mulai ya. Nah, huruf konsonannya ada di sebelah sini, dan kita mulai baca dari yang paling mana ya? Pokoknya kita mulai dari yang paling kiri, biasanya kan kita baca dari kiri ke kanan ya. Yang pertama ada huruf B. B itu dibacanya P. Maka kita baca huruf B ini seperti po. Yang kedua ada huruf P. P itu dibacanya po. Ada anginnya, ada H-nya. Yang ketiga ada huruf M. Dan itu dibacanya sama kayak bahasa Indonesia, mo. Yang keempat ada huruf F. Dan sama kayak huruf M, ini juga bacanya sama persis kayak bahasa Indonesia, fo. Jadi kalau kita lihat 4 huruf itu, bacanya adalah po, mo, fo. Nah, kita lanjut ke baris kedua. Ada huruf D, T, N, dan L. Bacanya gimana? Yang berbeda ada di huruf D dan T. N dan L sama kayak bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Yang D itu bacanya T. Jadi D itu dibacanya adalah T. Yang kedua ada huruf T, dan ini sama kayak huruf P, dia ada anginnya, ada H-nya, T. Yang ketiga ada huruf N, bacanya N. Yang keempat ada huruf L, bacanya L. Nah, kita lanjut ke baris ketiga. Ada huruf G, K, dan H. Bacanya gimana? G ini dibacanya K. Nah, cara bacanya adalah ke. Huruf K sendiri dibacanya sama kayak di atasnya, yaitu ada anginnya, yaitu ke. Nah, yang ketiga ada huruf H. H-nya ini dibacanya sama kayak bahasa Indonesia, yaitu he. Jadi ketiga kata ini tuh he, bentuk mulutnya sama semua. Kita lanjut ke yang baris keempat, yaitu ada huruf J, Q, dan X. Bacanya gimana? Yang J itu dibacanya C. Yang Q dibacanya sama kayak atasnya, ditambahin H dan angin, ci. Ini pasti kalau kalian taruh tangan di depan mulut akan berasa ada anginnya keluar. Dan untuk huruf X bacanya adalah C. Ke baris selanjutnya ada huruf ZH, CH, SH, dan R. Ini yang paling sulit untuk para pemula, dan kebetulan ini juga salah satu masalah buat gue yang dulu banget baru belajar bahasa Mandarin. Cara bacanya, yang pertama yang ZH adalah C. Gimana nih bacanya? Jadi lidah kalian tuh agak dilengkungin ke atas, seperti itu, lalu mulutnya agak dikecilin, C. Nggak ada angin yang keluar, C. Harusnya nggak berasa angin sama sekali. Nah, yang kedua ada huruf CH. CH ini bentuk mulutnya sama, tapi bedanya ada angin yang keluar. Maka kalau dibunyikan akan seperti C.
ch. Beda ya sama yang ZH. Nah, yang ketiga ada yang SH. SH ini ada angin yang keluar tapi tipis banget. Bacanya sama kayak sebelum-sebelumnya, yaitu sh, sh. Kalau dirasain, anginnya nggak akan sekencang pada saat kalian mengucapkan CH. Dan yang keempat ada R. R-nya sama bentuk mulutnya kayak 3 huruf di depannya. Bacanya R, R. Jadi untuk baris yang ini, lidah kalian tuh harus naik ke atas, harus sedikit dilengkungi. Dan mulutnya agak dikecilin. Barulah mulai dibaca satu persatu. Untuk yang di baris terakhir ada huruf Z, C, dan S. Ada sedikit perbedaan dengan cara baca di baris atasnya. Kalau di baris atasnya tuh lidah kalian harus ditekuk. Kalau untuk baris yang ini, mulutnya cukup ditutup, lidahnya biasa aja, lalu mulai baca. Z itu dibacanya C. Jadi kita bisa bilang C, C. Nggak ada angin yang keluar. Untuk huruf C juga sama, bacanya kayak yang pertama, bedanya harus ada angin yang keluar, yaitu bacanya seperti C, C. Mulutnya tertutup, rapet, tapi lidahnya biasa aja, dan ada angin yang keluar. Untuk yang huruf S, bacanya adalah S, S. Nah, itu untuk huruf konsonan bahasa Mandarin. Contohnya kalau untuk baris paling pertama, B, P, M, F, gue kasih masing-masing huruf 2 kata ya. Untuk yang B, gue kasih kata pen dan pan. Nah, tulisannya itu B-E-N dan B-A-N ya. Teman-teman bisa baca yang kata ben ini jadi pen, dan kata yang bertuliskan B-A-N, ban, bisa dibacanya pan. Untuk yang pakai huruf P, teman-teman bisa bacanya seperti pao, P-A-O, pao. Dan yang kedua adalah P-A-I, pai, pai. Kedengaran banget ya, pasti ada angin-angin yang keluar gitu. Kita lanjut yang ke huruf D dan T. Ini perbedaannya bisa didengar kalau kita baca contoh katanya, misalnya DA dan DE. Untuk DA teman-teman bacanya ta, ta. Untuk yang DE teman-teman baca te, te. Nah, untuk huruf T, teman-teman misalnya ada tulisan TAI, ini bacanya bukan tai ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia mungkin dibacanya tai, tapi kalau dalam bahasa Mandarin bacanya tai, tai. Nah, yang kedua ada huruf T dan E. Ini dibacanya adalah te, te. Jadi ada angin, dan E-nya, E itu dibacanya E bukan E. Lalu lanjut ke baris bawahnya ada huruf G dan K. Ini dibacanya misalnya ada huruf G-A-N-G, bacanya gang, dan juga di bawahnya ada yang G-E-N-G, geng. Nah, ini geng gitu ya bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Mandarin kita bacanya adalah kang, kang, kayak kita manggil akang gitu, kang. Dan geng ini dibacanya jadi keng, keng. Untuk yang huruf K ini, gue kasih contoh misalnya K-A-I dan K-E. K-A-I ini dibacanya kai, kai. Dan K-E dibacanya ke, ke. Jadi kedengeran banget anginnya ya. Selanjutnya ada huruf J dan Q. Ini yang J itu gua kasih huruf misalnya J-I dan J-I-U, J dan Jiu. Nah, ini dalam bahasa Mandarin dibacanya adalah Ci dan Ciu. Untuk yang huruf Q, ini ada gue kasih huruf misalnya ada Q-I dan Q-I-N-G. Bacanya gimana? Bacanya adalah Ci dan Cing, Cing. Jadi bener-bener anginnya kerasa banget. Selanjutnya ada huruf ZH dan CH. Kalau misalnya yang ZH, misalnya ada huruf ZHAM dan juga ada ZHE. Nah, ini dibacanya Can, Can. Nah, kalau yang ZHE, bacanya itu adalah C, C. Jadi lidahnya tetap bengkok, mulutnya tetap berusaha dirapetin, tapi nggak rapet nempel gitu ya. Nah, E-nya itu agak lebar, C, C, kayak gitu. Nah, untuk yang huruf terakhir ada Z dan C. Bacanya ini agak cukup kelihatan kok perbedaannya. Untuk yang Z, misalnya hurufnya ZI
dan ZA. ZI ini dia bacanya C, nggak ada angin. Kemudian ZA itu dibacanya ca. Yang C dibacanya misalnya ada hurufnya CI. Cuma itu aja sih yang gue pikirin, gue belum kepikiran huruf lain. Nah ini dibacanya C, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu ada huruf vokal. Huruf vokalnya dalam bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia itu ada sedikit perbedaan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita tahu susunannya itu A, E, I. Ya, dalam bahasa Indonesia itu susunannya ada A, I, U, E, O ya. Cuman ada 5. Dalam bahasa Mandarin itu ada 6 dan susunannya pun berbeda. Ini ada pengaruhnya dengan gimana kita cara baca pinyin, kemudian meletakkan nadanya itu, tapi itu akan gue bahas di video lainnya. Jadi hari ini khusus fokus ke cara baca huruf-huruf atau alfabet dalam bahasa Mandarin aja. Tadi gue sempat mention kalau dalam huruf Mandarin itu huruf vokalnya ada 6, apa aja sih? Yang pertama ada A, yang kedua ada O, yang ketiga ada E, yang keempat ada I, kelima ada U. Nah yang keenam ini yang spesial yaitu U tapi ada titik di atasnya. Nah ini tuh dibacanya U. Bingung ya. Ini tuh kayak mulutnya tuh U, monyong, tapi dipaksa ngomong I. Jadi dia akan sedikit melebar. Jadi kelihatan ya bedanya Ada sedikit perbedaan aja sih di cara bacanya. Kalau yang E ada 2 cara baca. Yang pertama itu misalnya di kata BEN bacanya itu adalah pen bukan pen. Kemudian di kata ER itu tuh bacanya bukan L gitu ya, tapi Kemudian di kata PENG bacanya itu bukan peng tapi peng kayak gitu. Nah kalau yang dibacanya E itu tuh ada di misalnya hurufnya GEI. Nah ini tuh dibacanya G. Kemudian ada XIE dibacanya XIE. Ada juga FEI bacanya itu FEI. Lama-kelamaan lo akan terbiasa dan ngerti kapan lo harus sebut E ini sebagai E dan kapan lo harus menggunakan E ini sebagai E. Selanjutnya yaitu yang U tadi. Nah huruf yang pertama adalah huruf Y. Y-nya ini kalau ketemu UI bacanya di U-nya U gitu. Nah yang kedua adalah huruf L, dan bacanya itu seperti itu. Yang ketiga ada huruf M. Nah dibacanya adalah ngerti kan? Terakhir dari huruf vokal ini yang sedikit spesial ada di huruf O. Untuk beberapa kata yang O-nya berdiri sendiri tanpa tambahan NG itu tetap dibacanya O. Misalnya ZOU dibacanya itu ZOU, atau YOU dibacanya itu YO. Ada lagi misalnya ZUO dibacanya itu JUO. Jadi O-nya tanpa tambahan NG itu dibacanya tetap O. Sedangkan kalau O-nya ini ditambah NG jadi ONG, itu tuh bacanya bukan O melainkan UNG. Misalnya di kata YONG ini tuh dibacanya bukan YONG tapi YUNG. Kemudian ada lagi di kata ZHONG ini tuh dibacanya bukan CONG tapi CUNG. Seperti itu. Itu dia keseluruh perbedaan dan bagaimana cara mengucapkan atau membaca huruf alfabet dalam bahasa Mandarin. Gue berharap teman-teman yang mulai belajar Mandarin setelah nonton video ini merasa bahwa belajar Mandarin nggak sesulit yang dipikirkan dan tetap bisa seru dan menyenangkan. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan taruh pertanyaan di kolom komentar, atau teman-teman boleh juga tanya ke Instagram, di TikTok juga boleh, atau lewat email juga, gue nggak ada masalah sih. Yang jelas harus bertanya, karena kalau malu bertanya artinya sesat di jalan. Kalau teman-teman suka video ini, merasa video ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang juga pengen belajar Mandarin. Sampai di sini aja video pengenalan pinyin atau alfabet dalam bahasa Mandarin. Sampai ketemu di video lainnya. Have a nice day!